Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ilham Minur dari kelas penyuluhan pertanian kelanjutan 7A, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini akan menjelaskan dan juga mempresentasikan mengenai buku Social Research Method edisi yang keempat dari Alan Bremen pada chapter 7 halaman 182. Ada 6 bahasan nantinya, yaitu yang pertama pada persoalan langkah utama dalam penelitian kuantitatif, yang kedua konsep dan ukurannya, yang ketiga reliabilitas dan validitas, yang keempat keasikan utama peneliti kuantitatif, yang kelima kritik penelitian kuantitatif, dan yang keenam adalah apakah selalu seperti ini. Bab ini membahas tentang ciri-ciri penelitian kuantitatif. Langkah-langkah utama penelitian kuantitatif disajikan sebagai rangkaian tahapan linear. Kemudian pada soal yang pertama, yaitu langkah utama dalam penelitian. Pada subbab A, apa langkah utama dalam penelitian? Pada penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama kali adalah menetapkan teori penelitian. Penelitian ini menggunakan teori itu dapat dijadikan sebagai landasan, acuan, ataupun sebagai dasar dan juga sebagai pendukung nantinya dalam kegiatan penelitian. Kemudian penetapan teori ini memerlukan pendekatan deduktif yang luas. Deduktif ini seperti pada paragraf, yaitu kalimat utamanya ataupun gagasannya berada di awal kalimat, sedangkan kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelasnya. Pada subbab B, yaitu sejauh mana langkah-langkah utama mengikuti urutan yang tepat. Di sini banyak penelitian kuantitatif tidak memerlukan spesifikasi hipotesis, dan sebaliknya teori bertindak secara longgar ataupun bebas sebagai seperangkat perhatian dalam kaitannya dengan pengumpulan data penelitian sosial. Di sini ada diagram alir proses penelitian kuantitatif, yaitu seperti yang pada subbab A yang dilakukan pada saat penelitian kuantitatif yang pertama kali dilakukan adalah mendapatkan teori ataupun menetapkan teori, kemudian menetapkan hipotesis. Di sini hipotesis cenderung digunakan dalam penelitian eksperimental, kemudian dilakukan pendesanan penelitian seperti topik ataupun tema penelitian nantinya, kemudian perancangan ukuran konsep. Selanjutnya pemilihan lokasi penelitian yang kaitannya sangat erat dalam pemilihan subjek ataupun responden penelitian. Di sini ada istilah, yaitu dalam peneliti eksperimental cenderung menyebut orang-orang yang menjadi sesama penelitian mereka, yaitu disebut subjek. Kemudian pada peneliti survei sosial menyebutnya sebagai responden. Kemudian mengelola instrumen penelitian atau mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengolahan data. Ini menggunakan alat seperti SPSS ataupun Excel ataupun yang lainnya, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Kemudian pada subbab C, yaitu apakah langkah-langkah dalam menyarankan pendekatan deduktif atau induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian. Di sini kehadiran elemen dari deduktif dan induktif ini terjadi putaran umpan balik, yaitu merupakan indikasi dari fondasi ataupun dasar positif dari penelitian kuantitatif. Kemudian pada soal yang nomor 2, yaitu konsep dan ukurannya. Pada subbab A, mengapa pengukuran penting bagi peneliti kuantitatif? Di sini pengukuran
sangat penting, yaitu untuk menggambarkan perbedaan dari sebuah karakteristik yang nantinya diteliti, yaitu pada subjek. Kemudian memberikan perangkat yang konsisten ataupun tolok ukur untuk mendapatkan sebuah perbedaan atau membuat perbedaan, kemudian memberikan dasar yang nantinya sebagai perkiraan agar lebih tepat terkait dengan pengukuran penelitian. Pada sebab B, apa perbedaan antara ukuran dan indikator? Di sini yang dimaksud ukuran yaitu merujuk pada hal-hal yang dapat dihitung secara relatif dengan jelas dan pada umumnya seperti pendapatan pribadi, pendapatan rumah tangga, usia, jumlah anak, ataupun jumlah tahun yang dihabiskan di sekolah. Ukuran ini dengan kata lain yaitu kuantitas di mana yang dapat diukur dengan cara yang cukup langsung, yaitu bisa diukur secara langsung. Sedangkan indikator memanfaatkan konsep yang kurang dapat diukur secara langsung, seperti penyebab variasi dalam kepuasan kerja, yaitu membutuhkan indikator yang sesuai dengan konsep tersebut. Dapat diambil contoh indikatornya yaitu seperti manajemen, pengelolaan manajemen ataupun motivasi dari pekerjanya ataupun dari pencapaian sebuah pekerjaan. Kemudian pada subbab C, mengapa pendekatan multi-indikator untuk pengukuran konsep lebih disukai daripada pendekatan yang mengandalkan satu indikator? Di sini yaitu pendekatan dengan multi-indikator memiliki banyak keuntungan atau kelebihan, seperti mencerminkan, yaitu mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya daripada sasaran. Sedangkan pada pendekatan satu indikator ini mempunyai kelemahan, yaitu antara lain seperti kemungkinan bahwa satu indikator akan salah mengklasifikasikan banyak individu, hanya menangkap sebagian dari konsep yang mendasarinya atau masih terlalu umum dan belum terlalu khusus dengan penggalian informasi dari sasaran yang masih kurang lengkap. Kemudian pada soal yang nomor 3, yaitu reliabilitas dan validitas. Pada subbab A, apa cara utama berpikir tentang keandalan proses pengukuran? Apakah salah satu bentuk keandalan yang paling penting? Keandalan pada dasarnya berkaitan dengan masalah konsistensi, tindakan ataupun ukuran pada suatu konsep. Faktor paling penting dalam keandalan yaitu stabilitas. Pada subbab B, sedangkan ini sebuah pernyataan. Sedangkan validitas mengandaikan reliabilitas tidak mengandaikan validitas. Di sini validitas menunjukkan derajat ketepatan, yaitu data yang sebenarnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan peneliti, yaitu tepat. Sedangkan reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Hal ini didasarkan validitas mengasumsikan reliabilitas yang memiliki arti yaitu jika ukuran peneliti tidak reliabel maka dapat dikatakan tidak valid, yaitu jika hasil penelitian tersebut tidak reliabel maka hasil penelitian tidak dikatakan valid. Data yang valid pasti reliabel. Artinya jika data yang diperoleh sudah tepat atau sesuai antara yang sesungguhnya terjadi, maka data tersebut akan tetap reliabel atau dengan kata lain tidak berubah dengan bergantinya waktu, dan ini disebut dengan konsisten. Sedangkan data reliabel belum tentu valid. Maksudnya yaitu meskipun yang disampaikan oleh sumber data konsisten, data tersebut belum tentu valid karena bisa saja sumber data memberikan keterangan yang tidak benar. Di sini yang dimaksud yang tidak benar yaitu bisa saja sumber data tersebut bohong atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
Pada subbab C, apa kriteria utama untuk mengevaluasi validitas pengukuran? Di sini kriteria utama untuk mengevaluasi validitas pengukuran adalah dengan menetapkan validitas eksplorasi dalam teks, yaitu validitas wajah, validitas bersamaan, validitas prediksi, maupun validitas dan validitas konvergen. Kemudian pada soal yang nomor 4, yaitu keasikan utama peneliti kuantitatif. Di sini pada subbab A, buat garis besar dari keasikan utama peneliti kuantitatif, alasan apa yang dapat Anda berikan untuk pemilihan mereka? Pada bagian ini ada 4 poin yang dapat diperhatikan dalam penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama pengukuran. Pada pengukuran ini membawa sejumlah keunggulan, yaitu dalam mendapatkan data yang diinginkan dalam bentuk angka, khususnya ini dalam penelitian kuantitatif. Data yang diinginkan yaitu dalam bentuk angka ataupun bisa dikatakan data numerik. Kemudian kausalitas atau sebab akibat. Dari penelitian kuantitatif biasanya terdapat variabel-variabel yang nantinya akan diteliti. Kemudian gagasan tentang variabel independen dan dependen ini mencerminkan kecenderungan untuk membuktikan hubungan sebab dan akibat dari beberapa variabel. Kemudian generalisasi. Di sini generalisasi yaitu penarikan kesimpulan secara umum dari suatu kejadian seperti itu dapat dijelaskan ketika memberikan kuesioner ataupun angket ataupun melakukan sebuah wawancara. Ini jarang dilakukan untuk keseluruhan populasi dan biasanya atau pada umumnya ditarik sampel. Sampel ini merupakan sampel representatif, yaitu sampel yang dapat mewakili dari keseluruhan populasi. Kemudian replikasi atau penelitian ulang. Pengulangan suatu penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan menggunakan prosedur yang sama dari penelitiannya sebelumnya. Penelitian ulang ini berupaya menjawab permasalahan penelitian yang sama. Kemudian akan mendapatkan sebuah jawaban yang nantinya dapat dikatakan valid atau tidak. Pada subbab B, mengapa replikasi bisa menjadi perhatian penting di antara peneliti kuantitatif, meskipun ada kecenderungan replikasi dalam penelitian sosial cukup jarang. Pada dasarnya, sebuah penelitian itu perlu untuk direplikasi untuk memastikan bahwa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tersebut konsisten. Penelitian ulang ini biasanya dilakukan untuk menanggapi dan berupaya menjawab dari sebuah penelitian yang sama, yang nantinya dengan demikian bisa mendapatkan bukti akan sebuah jawaban pertanyaan secara lebih akurat. Kemudian ketika hasil dari replikasi ini menunjukkan hasil yang konsisten, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya memang telah menggunakan metodologi yang valid dan kuat serta hasilnya menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian alasan kenapa cukup jarang dilakukan pada penelitian sosial, yaitu kemungkinan kurangnya objektivitas dan penerapan nilai-nilai peneliti akan tampak jauh lebih besar ketika memeriksa dunia sosial daripada ketika menyelidiki tatanan alam. Kemudian pada nomor 5, yaitu kritik penelitian kuantitatif. Pada subbab A, ada pernyataan masalah krusial dalam peneliti kuantitatif adalah kegagalan praktisi untuk menangani masalah makna secara memadai. Di sini sebuah pernyataan masalah krusial dalam penelitian kuantitatif adalah kegagalan praktisi untuk menangani masalah makna secara memadai dalam sebuah
penelitian, seorang peneliti diharuskan mempunyai beberapa keahlian ataupun prinsip yang harus ada. Salah satunya yaitu manajemen topik, yaitu topik yang dibahas harus dalam jangkauan peneliti. Yang memiliki arti yaitu peneliti harus memiliki kecakapan, pengetahuan, dan juga penguasaan tentang materi ataupun hal-hal yang terkait dalam penelitian tersebut. Kemudian juga memiliki cukup waktu dan biaya. Dalam sebab B, yaitu seberapa sentral adopsi model penelitian ilmu alam oleh peneliti kuantitatif terhadap kritik peneliti kualitatif pada penelitian kuantitatif. Di sini tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan ataupun hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral ataupun penting dalam penelitian kuantitatif. Dan ini memberikan hubungan yang fundamental ataupun sangat erat kaitannya antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Sedangkan pada penelitian kuantitatif ini lebih bersifat deskriptif dan cenderung analisis. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan sebuah teori. Dan pada soal yang terakhir yaitu pada soal 6, apakah selalu seperti ini? Pada sebab A, mengapa peneliti sosial terkadang tidak menguji validitas dan atau reliabilitas terhadap perlakuan yang diterapkan? Alasan mengapa prosedur untuk menguji validitas dan reliabilitas jarang digunakan, yaitu di sini hampir pastinya atau pada umumnya terkait dengan biaya dan waktu yang mungkin terlibat dalam sebuah kegiatan penelitian. Sedangkan pada peneliti sosial ini cenderung peduli dengan masalah substansif dan kurang antusias untuk terlibat dalam jenis pekerjaan pengembangan yang akan diperlukan dalam penentuan kualitas pengukuran yang menyeluruh. Nah, di sini yang dimaksud dengan kualitas pengukuran yaitu tentang pengujian validitas ataupun reliabilitas. Dan dengan alasan lainnya yaitu kadang-kadang kesempatan untuk mempelajari kelompok sosial tertentu muncul dengan sendirinya dan peneliti sosial dapat menarik kesempatan ini terlalu menarik untuk dilewatkan. Sehubungan dengan tersebut, peneliti sosial lebih tertarik dalam meneliti dari adanya fenomena-fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas kelompok ataupun kelompok sosial ini. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.